Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel MHS TGS Edu. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, silakan saudara semua like and share, komen dan subscribe untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya. Insyaallah bermanfaat untuk penjabaran beberapa materi perkuliahan. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang fisiologi darah. Sekarang kita akan membahas tentang golongan darah. Kita ketahui bahwa sebelumnya kita telah membahas darah merupakan substansi cairan yang berada dalam tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Untuk memudahkan transfusi darah, maka perlu dilakukan penggolongan darah. Bagaimana penggolongan darah yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan? Kita lihat penjabaran berikut ini. Sistem penggolongan darah yang akan kita bahas di sini ada 3 macam. Yang pertama tentang golongan darah AB0. Yang kedua, sistem rhesus. Yang ketiga, MN. Ini berdasarkan referensi yang saya dapatkan. Kalau AB0 itu yang biasa kita ketahui ya. Sistem rhesus itu diketahui ketika ada beberapa kasus yang terjadi. Misalnya bayi yang baru lahir badannya membiru, itu bisa diindikasikan adanya faktor rhesus. Sedangkan MN ini jarang kita ketahui, tapi pernah dilakukan oleh para ilmuwan, tapi sampai sekarang tidak berkembang. Kita lihat pertama adalah sistem golongan darah AB0. Ya, kalau secara awam sering kita ketahui ABO. Ya, sebenarnya dalam konsepnya adalah AB0. Kenapa dia AB0? Ya, kita lihat penjabaran berikut ini. Sejarah tentang sistem golongan darah AB0 ini pada tahun 1900 dan 1901, Karl Landsteiner merupakan pembagian berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutinin pada darah. Ya, adanya anti A, anti B. Contohnya, seseorang yang bergolongan darah A, bila di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen A, dan di dalam plasma darah mengandung agglutinin beta. Hal ini dapat kita cek dengan penggunaan serum anti A dan anti B, di mana proses melihat bagaimana dia dikatakan agglutinogen A dan agglutinin beta, kita lakukan prosedur ya. Boleh dari bagian tubuh manapun, kita ambil setetes darah, tempel di kertas atau di glass object, dibuat 3 bagian. Ya, kalau kita menggunakan serumnya 3, yang pada umumnya hanya 2, anti A dan anti B. Tapi kalau saudara kita punya serum anti AB juga boleh. Teteskan 3 bagian atau 2 bagian. Pertama, ditetesi anti A. Silakan kita aduk, apa yang terjadi? Dan diteteskan anti B. Setelah itu kita aduk boleh dengan tusuk gigi, dengan jarum, apa yang terjadi?
Kalau terjadi pengumpalan ya pada anti A, berarti seseorang boleh dikatakan golongan darahnya A. Kalau terjadi pengumpalan di anti B, boleh dikatakan seseorang bergolongan darah B. Seperti kita lihat golongan darah B, bila di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen B dan di dalam plasma darah mengandung agglutinogen alfa. Ya, pengumpalan pada anti B. Oke, seperti itulah kira-kira cara melihat golongan darah yang mudah dan simple. Terus bagaimana dengan golongan darah yang lain? Ya, ketika kita mengecek kedua-duanya terjadi pengumpalan baik di anti A maupun di anti B, seseorang itu boleh dikatakan bergolongan darah AB. Karena di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, serta dalam plasma darahnya mengandung agglutinin 0, ya, tanpa adanya agglutinin. Begitu juga dengan golongan darah O. Bila di dalam eritrositnya tidak mengandung agglutinogen, sedangkan dalam plasma darah mengandung agglutinin alfa dan beta. Artinya kalau golongan darah O itu sama sekali tidak ada terjadi pengumpalan. Ini adalah cara yang sangat simple dalam penentuan golongan darah. Oke, berdasarkan konsepnya, golongan darah ini bisa dikatakan terpaut dengan sistem genetik. Diturunkan dari orang tua ke keturunan atau anaknya. Jadi untuk mengetahuinya, silakan saudara ketik di kolom komentar ya golongan darah ibu, golongan darah bapak, dan golongan darah saudara. Ya, gimana hasilnya nanti kita bisa saling membahas, saling mengkomen di kolom chat. Silakan ya, apakah benar golongan darah ini terpaut dengan sistem genetik atau terpaut dengan kromosom? Jangan lupa ya, di kolom komentar silakan ketik golongan darah ibu kandung, bapak kandung, dan golongan darah saudara. Dari situ bisa kita tabulasi data apakah benar golongan darah ini terpaut dengan sistem genetik yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Oke, jika ada pertanyaan, boleh juga dibuat di kolom komentar. Nah, bagi yang belum jelas, boleh kita sama-sama membahas di kolom komentar. Selanjutnya, sistem resus. Golongan darah resus, ya singkatan dari resus itu ada boleh dikatakan RH. Ya, sejenis kera di India, ya, yaitu Macaca rhesus. Ditemukan oleh Karl Landsteiner dan E.S. Wiener pada tahun 1940. Golongan darah ini dibedakan menjadi dua kelompok. Ya. Bagaimana? Kita lihat. Yang A, kelompok dengan resus positif atau RH+. Merupakan orang yang di dalam eritrositnya memiliki agglutinogen resus. Yang kedua, kelompok dengan RH- atau RH negatif. Merupakan orang yang di dalam eritrositnya tidak mengandung agglutinogen RH. Jadi kesimpulan di sini bahwa yang ada adalah resus dan tidak resus. Yang ada di dalam eritrositnya memiliki agglutinogen resus, itu resus positif.
Dan yang tidak memiliki agglutinogen dalam erupsinya boleh dikatakan tidak resus. Tapi untuk mempermudah kita mempelajari, boleh kita buat RH plus dan RH min. Min itu ya tidak memiliki resus, anti-resus. Ya. Untuk mentesnya, kita bisa membelikan pakai serum. Ya, serumnya adalah anti-resus. Ya, ada juga alfa dan beta. Kenapa? Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata resus ini bisa terlihat pada golongan darah AB0. Makanya ada golongan darah A resus negatif. Ada juga B resus positif, AB resus negatif, dan golongan darah O resus negatif. Yang kita lihat di sini adalah antiresusnya. Ya. Kalau tidak terjadi pengumpalan pada serum antiresus, sedangkan pada alfa terjadi pengumpalan. Berarti dia adalah golongan darah A tidak ada resus. Kalau terjadi pengumpalan pada antiresus, ya, dan juga terjadi pengumpalan pada beta. Dia B tapi ada resus. Ya. Begitu juga dengan AB. Di sini di antiresus tidak ada terjadi pengumpalan. Ya, boleh dikatakan AB tidak ada resus. Tetapi seandainya di sini terjadi pengumpalan semuanya, saya katakan semua golongan darah itu adalah resus, ada resusnya. Ya, ini mempermudah untuk transfusi darah ketika ada kasus seseorang tidak bisa sembarangan menerima transfusi. Ya. Misalnya di dalam darahnya sudah ada faktor resus, ya ada resus, dia harus mendapatkan donor dari yang darah ada faktor resus juga. Nah, agar tidak terjadi pengumpalan. Harusnya sama ya yang diterima. Oke. Selanjutnya, oke, ini seandainya ada pertanyaan, silakan boleh saudara ketik di kolom chat ya. Bisa kita sama-sama membahas. Kalau belum paham. Selanjutnya, sistem MN. Ya, sistem MN pada tahun 1927 masih Karl Landsteiner dan P. Levin menemukan antigen baru yang disebut dengan agglutinogen M dan agglutinogen N. Berdasarkan kedua jenis agglutinogen tersebut, menghasilkan 3 macam golongan darah, yaitu M, N, dan Mn. Pada golongan darah sistem Mn, serum atau plasma darah orang tersebut tidak mengandung zat anti. Ya, yang ada adalah agglutinin M dan zat anti N. Tapi sampai sekarang sistem MN itu jarang kita temukan, boleh tidak ada. Karena tidak berkembang dari sistem penggolongan darah MN ini. Kenapa? Ya, zat antinya nggak ada. Ya, agglutinin alfa betanya nggak ada, cuman ada M dan N. Selanjutnya, kita lihat proses pembekuan darah. Pembekuan darah ini sering kita temukan ketika terjadinya luka, baik luka yang disengaja maupun luka yang tidak disengaja. Bagaimana proses
pembekuan darah pada makhluk hidup, terutama hewan dan manusia, itu yang membeku adalah bagian dari jaring ikat. Ya, situ ada trombosit melepaskan senyawa yang membuatnya melengket. Ya, pada dasarnya ketika pembuluh darah pecah, ya, trombosit langsung membentuk enzim yang namanya trombokinase. Ya, mana faktor-faktor dalam proses pembekuan itu ada namanya trombosit, sel-sel yang rusak, kalsium, dan faktor lainnya yang dalam plasma. Ya, trombosit pecah, rusak, mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Nah, di mana trombokinase ini dapat merubah protrombin menjadi trombin. Itulah fungsinya trombokinase. Pada dasarnya trombokinase itu tidak terdapat dalam tubuh. Kapan dia aktif? Ketika trombosit pecah. Ya, trombosit pecah, terjadinya luka, baik luka disengaja maupun tidak sengaja. Yang disengaja itu biasanya luka karena operasi. Ya. Trombin, setelah menjadi trombin ini fungsinya adalah merubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ya, benang-benang fibrin akan menempel pada permukaan luka, menutupi agar darah tidak mengalir. Ya, itulah proses secara singkat pembekuan darah pada terjadinya luka. Ada beberapa kasus, ya, luka ini secara normal ya, bukan penyakit lain seperti diabetes, agak sukar membeku, sukar menutup luka. Bisa jadi salah satunya, ya, trombosit ini nggak bisa menghasilkan enzim trombokinase. Maka protrombin tidak bisa berubah menjadi trombin, trombin juga tidak, fibrinogen tidak berusaha berubah menjadi benang-benang fibrin. Artinya apa? Trombosit pecah tidak bisa menghasilkan trombokinase. Jadi penyebab salah satunya seperti itu ketika terjadinya luka. Oke, itulah kira-kira. Kan jika ada pertanyaan boleh kita diskusi di kolom komentar. Demikianlah pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menambah khasanah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.